Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Tapi sebelumnya anak absen terlebih dahulu ya. Ada Fikin belum ya? Pak Dito belum ada kabar juga kan? Belum ada. Pak Evan izin. Pak Prambudi belum ada kabar juga. Pak Romli, Pak Tio izin. Pak Eka, Bu Ajeng, Bu Desi, Bu Lutfia. Tapi tugasnya bisa dikumpul dulu biar anak koreksi. Setelah itu anak kita latihan lagi sebelum nambah materi terbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat samping nih. Nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Ada beberapa yang tidak berharokat. Iya. Hah? Ini ada tandanya. Oh ini.
nggak usah pakai kata lagi ya, langsung aja Zainabu gitu, nggak usah tambah ya. Tahu salahnya Pak Ramli? Tahu salahnya? Kalau nggak, maksudnya masih bingung tentang apa yang salah, bisa ditanyakan ya.
Nih, Pramudi. Baik, Masya Allah. Untuk apa namanya, benar atau salahnya masih ada beberapa yang terkecoh ya, kurang perhatian. Jadi untuk kaedah-kaedahnya diperhatikan lagi, terlebih khusus alasan ya ketika salah ataupun benar, alasannya apa.
Nah, terkadang satu kalimat itu yang salah nggak satu, Anda buat dua, bahkan Anda buat terkadang lebih dari dua, dan itu memang harus dilihat mana salahnya. Tapi secara garis besar alhamdulillah untuk bisa paham ya tentang kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Tapi insyaallah taala kita akan masuk kepada pelajaran yang baru. Sekarang kita masuk halaman 24. Ya, 24 sudah masuk belum? 24 sekarang ya. Halaman 24. Sudah? Baik, diperhatikan di halaman 24 kita dikenalkan dengan kaidah yang baru. Anda baca, antum ikutin. Al-baitu minal baiti al-masjidu ilal masjidi. Taib, kita di sini dikenalkan dengan huruf jar yang lain. Sebelumnya kita dikenalkan dengan dua huruf jar, yaitu fi sama ala. Kali ini kita dikenalkan dengan dua huruf jar yang lain, yaitu min dan ila. Min artinya dari, ila artinya ke. Ya, artinya ke. Di sini asalnya itu min, cuma dikarenakan sukun ketemu sukun maka diharokati fathah. Ya, minal itu hanya sekedar untuk apa? Bisa membaca. Asalnya min. Ya, asalnya adalah min. Waalaikumsalam. Taib. Adapun secara fungsi sama seperti fi dan ala, yaitu kata yang setelahnya harus dibaca apa? Kasroh. Ya, jadi misalkan saya dari toko. Ya, ana minat dukani. Gitu ya, saya dari toko. Muhammad dari masjid. Bahasa Arabnya Muhammadun minal masjidi. Gitu ya. Demikian pula ila. Ya, ila juga sama. Sudah, ila juga sama, dia termasuk huruf jar, kata yang setelahnya juga harus di kasroh. Jadi kita sekarang sudah mengetahui 4 huruf jar. Apa aja Pak Budi? 1 fi, 2 ala, min, ila. Ya, min dan ila, 4 huruf jar yang sudah kita pelajari. Tapi di sini ada percakapan antara guru dan Muhammad. Sudah, percakapan antara si guru dengan Muhammad. Ana mudarris, ana guru, antum Muhammad. Bisa dipaham perannya? Monggo. Ya, ana mudarris, ana baca yang mudarris, antum semua baca yang Muhammad. Kita mulai. Min aina anta? Ulangi. Min aina anta? Wa min aina Ammarun? Wa min aina Hamidun? Aina Abbasun? Aina dhahaba? Ulangi. Aina dhahaba? Wa aina dhahaba Aliyun? Taib, dhahaba ilal mirhad. Ya, mirhad sudah kita lewati. Apa mirhad? WC. Ya, alhamdulillah kosakatanya 126 ya, sudah terhafalkan semua ini. Masya Allah. Taib, sekali lagi. Ya, kita ulang sekali lagi karena nanti latihan setelahnya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini.
Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal Mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal Mirhadi. Taib, monggo diartikan Bu Ajeng. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Taib, Yaban artinya Jepang. Terus Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Dari mana Ammar? Dia dari Cina. nah, terus Min aina Hamidun, huwa minal Hindi. Dari mana Hamid? Dia dari India. Taib, Pak Eka. Aina Abbasun. Di mana Abbas? Kharaja. Dia telah pergi. Taib, kharaja dia telah pergi. Taib, ini kharaja ini termasuk kata kerja. Keluar Ustaz. Kharaja ya keluar, maaf. Ya, kharaja keluar. Kharaja ini termasuk kata kerja. Ya, kharaja termasuk kata kerja. Nah, kemarin kita sudah pelajari kata benda, ya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita dikenalkan sedikit demi sedikit tentang kata kerja, yaitu the kharaja keluar. Terus Pak Ramli. Aina zahaba. Kemana dia pergi? Taib, kemana dia pergi? Zahaba ilal mudir. Dia pergi ke kepala sekolah. Dia pergi ke kepala sekolah. Ingat ya, dalam artian kata kerja kharaja mengartikan dia telah pergi atau dia telah keluar, begitu ya. Dia keluar atau dia pergi. Terus Pak Pramudi. Wa aina dhahaba Aliyun. Dan kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke WC. Dia pergi ke WC. Oke, dia pergi ke WC. Tapi perhatikan di sini. Pertanyaan min aina anta ini tergantung konteks ya. Kalau misalkan atau bukan konteks, tergantung keadaan. Kalau seandainya kita ditanya dengan kata min aina anta dalam keadaan kita belum kenal, maka makna pertanyaan tersebut itu menanyakan kita asalnya dari mana. Ya, kita asalnya dari mana. Misalkan kita baru ketemu, anak tanya min aina anta, gitu ya. Itu jadi mana anak tanya asalnya antum dari mana. Sudah nih ya. Tapi kalau seandainya kita sudah kenal, ya, kemudian anak tanya min aina anta, maknanya tadi ini baru dari mana, gitu loh. Ya, tadi ini baru dari mana? Misalkan kita ketemu ini, habis itu antum hilang. Ya, nggak tahu kemana, tanya, antum datang, anak tanya min aina anta, antum bilang apa? Ana minas suk, saya dari pasar, misalkan gitu. Atau ana minal mirhab, saya dari WC, begitu ya. Jadi tergantung keadaan. Kalau pertama kali ketemu, pertanyaan min aina anta itu biasanya menanyakan asal. Ya, menanyakan asal kita dari mana. Gitu ya. Jadi misalkan antum ketemu orang belum kenal ditanya min aina anta, ana minal mirhat, salah. Pahamnya? Salah. Kenapa? Dia tanya apa? Asalnya, karena kita belum kenal. Tapi kalau sudah kenal, sudah ketemu, kemudian kok tiba-tiba nggak ada, lah ini maksudnya apa? Pertanyaan dari mana tadi. Jadi tolong diperhatikan kondisinya. Ya, diperhatikan kondisi. Nah di sini beliau contohkan untuk apa? Contohkan untuk pertanyaan yang baru pertama kali ketemu. Ya, belum kenal. Pertanyaan min aina anta, ana minal Yaban. Baik, coba sekarang anak tanya. Pada Fikih, min aina anta? Ini belum kenal pura-pura Pak. Min Surabaya. Nah, gitu ya. Ana min Surabaya. Pak Prambudi, min aina anta?
Nah, lebih apa namanya? Lebih ke arah apa namanya nih? Sidoarjo kan luas ya. Karena kita sama-sama di Sidoarjo, jadi lebih ke desanya atau kemananya. Nah, Buduran gitu ya. Kalau misalnya kita di Jakarta ditanya antum dari mana? Dari Buduran orang nggak kenal. Mau nggak mau sebutkan kota yang besarnya, kan begitu. Tapi kalau sama-sama di Sidoarjo, antum dari mana? Dari Sidoarjo. Iya, memang kita di Sidoarjo ini. Maksudnya antum dari mana Sidoarjo? Dari mana gitu ya. Baik, Pak Ramli, min aina anta? Ana min Jakarta. Jakarta. Ya. Pak Dito, min aina anta? Aina min Sidoarjo. Min Sidoarjo. Oke, nggak ada masalah. Baik, Bu Ajeng, min aina anti? Ana mina Jubur Tengah. Nah, jadi kalau perempuan itu bukan anta tapi anti. Dan ini biasanya sering terjadi kesalahan ketika pengucapan ya. Karena contoh kita ambil contoh ringan aja, pengucapan terima kasih. Nah, pengucapan terima kasih. Laki-laki seringnya mengucapkan terima kasih ngomongnya apa? Jazakallah dengan K. Jazakallahu khairan. Ketika istrinya yang ngasih, misalkan istrinya ngasih, kemudian terima kasih sama istri, biasanya yang keluar apa? Jazakallahu khairan, pakai K. Harusnya secara kaidah pakainya ki. Demikian juga sih yang apa? Yang perempuan, karena biasa sama temannya jazakillah, ketika suaminya yang ngasih juga jazakillah, gitu ya. Dan ini memang kebiasaan. Jadi dulu pernah itu kita buat percakapan, ya, tapi kosakatanya diganti dengan perempuan. Wah, itu agak kesusahan. Kenapa? Karena biasanya apa? Ketemunya ngobrolin sama yang laki-laki, gitu ya. Yang perempuan juga sama, gitu ya. Kita yang biasanya jazakallah khairan, ketika dengar jazakillah khairan gatal juga kok jazakillah khairan gitu. Nah, taib gitu ya. Jadi anta sama anti. Taib bus apa nih? Siapa nih? Bu Desi, min aina anti? Ana min Lego. Apa? Ana Lego. Taib. Bu Lutfia, min aina anti? Min Surabaya. Taib. Pak Dito, wa min aina Pak Dafikin? Ayo, sekonti Pak Dafikin itu. Dafikin Aina bukan aina. Min Sidoarjo gitu ya. Nah, kalau bingung tempatnya Sidoarjo aja. Nah, min Sidoarjo. Sama di sini. Pertanyaan kedua, wa min aina Ammar? Dan dari mana Ammar? Ini tanya untuk orang lain. Ya. Tanya untuk orang lain. Huwa minas Sin. Dia dari Cina. Ya, huwa minas Sin, dari Cina. Wa min aina Hamid? Terus Hamid dari mana? Huwa minal Hindi. Ya, huwa minal Hindi. Ya, nanti kedepannya kita akan buat apa namanya ini, pengenalan diri dengan bahasa Arab gitu ya. Nama saya, ya, saya lahir tanggal sekian, ya, hari ini. Kemudian saya bertempat tinggal di sini, saya punya anak. Tapi nanti masih lama. Masih lama, tenang. Enggak usah khawatir, masih lama. Karena butuh bilangan, butuh ini, masih banyak yang butuh diketahui nanti. Nah, nanti kalau sudah lewat semua baru nih. Ya, nanti akan ada waktunya juga Ana minta antum buat cerita gitu ya. Ya, buat cerita isinya ini terserah antum mau buat bagaimana ceritanya. Ya, baik. Untuk fiil di sini, untuk kata kerja, di sini beliau hanya menjelaskan secara singkat ya, karena nanti penjelasan lebih detailnya tentang fiil itu di jilid 3. Ya, di jilid 3 itu lebih detail tentang fiil. Jadi di sini beliau hanya menjelaskan fiil ya sedikit saja, nggak terlalu banyak. Tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama sudah kita tanyakan tadi, min aina anta, semua sudah dijawab. Taib, sekarang pertanyaan yang kedua untuk Bu Lutfia. A anti minal Filipin? Ana min Indonesia, gitu ya. Nah, a anta kalau pakai a jawabannya apa? Kalau iya, na'am. Kalau tidak, la. Saya coba Anda tanya lagi.
Pada Fikin, anta minal Yaban? La ana minal Indonesia. Min Indonesia. Baik. Pertanyaan selanjutnya nomor 3, ini sesuaikan dengan percakapan di atas yang kita baca tadi. Bu Ajeng, man minas sini? Man minas sini? Ammarun. Ammarun. Ya, bisa Ammarun langsung, bisa huwa Ammarun, bisa juga minas sini Ammarun, gitu ya. Atau bisa juga Ammarun minas sin. Jadi bahasa Arab itu banyak apa? Banyak variasinya dan semuanya benar, gitu ya. Taib, selanjutnya Bu Desi, min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Oke. Pak Eka, aina dhahaba Abbasun? Oh, ini Pak, ayo hilang Pak. Aina dhahaba Abbasun? Bilang diri. Abbasun, begitu dhahaba Abbasun, Abasun. pakai dhahabanya. Abasun dhahaba ilal mudiri. Taib. Abbasun dhahaba ilal mudiri, atau juga langsung dhahaba Abbasun ilal mudiri. Pada Fikin, adhahaba Aliyun ilal mudiri? La aliyun dhahaba ilal Mana? mirhad. Ilal mirhadi. Naam. Taib. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah bersamaan dengan mengharokati akhir kalimat. Ya, dibaca dan diharokati akhir kalimatnya. Taib. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, Anda di sini ingin mengingatkan tentang man dan min. Kalau misalkan dua-duanya nggak ada harokatnya, kan mirip. Ya, mirip nggak? Mirip. Perhatikan perbedaannya. Kalau man itu ada tanda tanyanya di belakang. Kalau ada tanya-tanyanya, maka pertanyaannya man, bacanya man. Tapi kalau nggak ada tanda-tanyanya, maka bacanya min. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dari apa? Konteks kalimatnya. Jadi dalam baca kitab itu atau dalam bahasa Arab itu, untuk menentukan ini dibaca apa dan harokatnya bagaimana, itu dilihat dari apa? Konteks kalimatnya, yang dimaukan apa ini. Jadi sebelum kita baca, dilihat dulu, ini enaknya apa ini, pasnya apa ini. Ya, jadi nanti ujungnya orang baca kitab itu main feeling. Ya, mainnya feeling ini koyo pas iki. Ya, mainnya feeling. Nah, bener nanti mainnya dia gitu. Oh, ini kayaknya gini. Tapi untuk saat ini jangan main feeling dulu, belum waktunya. Kalau main feeling bener semua nanti. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak dua gini pertanyaan ini, nomor 3. Misalkan nggak ada harokatnya, nomor 3 dapat kan? Misalkan nggak ada harokatnya, maka yang pertama pertanyaan pasti man, bukan min. Kenapa? Bacanya man, karena ada tanda tanyanya. Man, min, gitu loh. Man, min. Sudah? Man, min. Sudah nih. Sedangkan nomor 4 di sini, kenapa tidak ada tanya-tanya juga? Munculnya pertanyaan ini karena apa? Nah, ini untuk mengetahuinya dari apa? Konteks pertanyaan. Kalau antum pakai kaidah yang pertama tadi, maunya bacanya apa jadi? Man, kan gitu. Kalau pertama tadi kan kaidahnya, kalau dia tanda tanya maka man, gitu kan ya. Makanya ketika yang kedua, kalau seandainya man kok nggak pas, maka nih yang dimaukan apa? Min, begitulah ya. Jadi pakai cara seperti itu atau menggunakan apa? Konteks kalimat.
Maka di dalam memahami Di dalam memahami kalamnya para ulama atau hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam ataupun perkataannya Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus memahami ayat sebelum atau kalimat sebelum dan kalimat setelah. Jadi nggak bisa hanya fokus kepada kalimat yang di tengah. Karena terkadang bisa terjadi salah paham. Terjadi salah paham ketika hanya kita ngambil yang di tengah. Jadi harus ngambil yang sebelum dan yang setelah. Dan itu cara untuk memahami kalamnya para ulama, kalamnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam atau kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap dibaca semua. Sama seperti kita dengar khobar. Ya, dengar khobar. Kalau kita cuma ngambil tengahnya pasti akan salah paham. Jadi ditanya dulu awal ceritanya gimana. Ya, diturut awal ceritanya, oh ternyata yang dimaukan dia bakal begini dan begitu, ketahuan nanti. Baik, kita masuk tamrin yang kedua. Iqra waktu, bacalah dan tulislah ma'adhabti awakhiril kalimati, bersama dengan mengharokati akhir kalimat. Monggo Bu Ajeng. Al-Ghurfatu. Terus. Minal ghurfati. Terus. Pak Eka. Al-Mirhadu. Terus. Ilal mirhadi. Terus. Al-Yabani. Al-Yabani. Kok nggak nih? Nggak ada huruf jernya. Pada Fikin. Terus. Minal hindi. Bu Ajeng. Ilasin. Lihat ini, nggak ada harokatnya, udah lulus nih, udah bisa baca ini. Ya, nggak ada harokatnya. Makanya nak katakan di awal, kitab ini masya Allah, caranya beliau kosakata yang sudah pernah lewat, supaya ingat dibuang harokatnya. Kalau kita nggak hafal, ya sama aja, masuk ke sini pun nggak bisa baca ini. Beneran, masuk ke sini pun nggak bakal bisa baca. Ini apa bacanya ini? Karena lafaz misalkan ya al-ghurfah, ini kainnya kan pada 3 kemungkinan, dhammah, kasroh, fathah. Sedangkan ro-nya bisa 4 kemungkinan, fa-nya juga bisa 4 kemungkinan, ta-nya 3 kemungkinan. Sudah ya? Maka anak katakan di awal dihafal supaya tidak terjadi kesalahan ketika membaca. Gitu ya. Nah, kalau nggak dihafal, kasusnya sama seperti Ana nanti. Dulu nggak hafal, jadi pas rum baca bingung, ini apa ini harokatnya ini. Padahal sudah lewat tuh kosakatanya. Akhirnya berdiri. Ya sering berdiri dulu, sampai berdiri semua. Karena memang ya zaman-zaman segitu masih anak-anak ya. Kita waktu itu belajar Durusulullah ini 2002 apa ya? Iya 2002 kalau nggak 2003. Ya, karena 2004 Ana sudah di Jogja, 2002 atau 2003. Gitu ya, belajar. Ya itu sama gurunya. Dan itu masih zaman apa? Masih ingat ya penggaris yang panjang itu? Wah, itu penggaris panjang itu. Itu pas depan guru saya ini lah. Nah, gurunya kadangnya usil juga. Pas kita lagi mikir harokatnya, datang gurunya Der. Tambah buyar. Nah, kalau nggak bisa jawab, ta'al, mari. Angkat tangannya, udah, ya, ceples. Zaman dulu ya, zaman sekarang, viral nih. Udah beli dengan anak. Nah, makanya apa namanya nih, ya lembek semua, masya Allah. Baik, yang ketiga, Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Nah, sama baca ini, gundul semua pokoknya. Bu Ajeng monggo dibaca. Min aina Fatimatu dia minal hindi. Artinya Dari mana Fatimah? Dia dari India. Fatimah kok nggak dibaca Fatimatun? Karena muannas. Masih salah. Karena kalau mu'anas bisa ditanwin, nama perempuan. Mu'anas itu umum ya. Mu'anas perempuan. Nama mu'anas itu umum, lebih khusus nama perempuan. Begitu ya. Terus selanjutnya. Kharajal mudarrisu minal
khotli Minal? fasli Oke. wa dhahaba ilal mudiri. Baik. Artinya? Guru itu keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Nah, saya perhatikan ya, ingat harokat akhir yang kita pelajari sampai detik ini atau sampai saat ini itu 2 harokat, baru 2 harokat, dhammah sama kasroh. Yang diingat apa? Kasroh aja. Sudah nih. Kapan kasroh? Ketika kemasukan huruf jer. Mafhumnya apa? Kalau nggak ada huruf jer maka dhammah. Udah gitu aja. Ya, kalau nggak ada huruf jer dhammah seperti tadi. Kharaja, ini apa nih? Dhammah atau kasroh? Ada huruf jer nggak? Nggak ada. Maka baca al-mudar risu. Ya, dan nanti ke depan kita akan ajarin kenapa kok al-mudar risu nggak al-mudar risi. Ya, satu memang karena tidak ada huruf jer. Terus apakah boleh yang lain? Ya nanti ke depan bertahap ya. Sekarang ini kan masih masa apa ini? Ya apa namanya ini? Masa pengenalan ya. Seperti kalau anak kecil itu kan kalau masa waktunya makan MPASI, ya nggak apa-apa dikasih MPASI kan. Kalau belum waktunya nggak boleh. Iya, kata para ulama Mbak, ta'amul kabir summun lis-saghir. Makanan orang dewasa itu racun bagi apa? Anak kecil. Anak-anak racun. Ya, orang dewasa makannya misalkan seblak. Gitu ya. Nah, mending level 7, ada level 10 gitu kan ya. Terus dikasihkan sama apa? Ya, anak TK, belum waktunya. Ya. Nah, lanjut. Ulangi, ada yang ganjil di kuping nih. Sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Taib, kesalahannya di mana tadi? Kesalahannya di mana? Taib. Gak pakai tanwin. Tasdid. Ya, kalau orang Melayu bilangnya apa? Apa itu namanya? Apa? Tasdid syahdu. Ya. Pergi ke toko. Pak Eka. Kharaja Hamidu minal. Nah, ulangi, Pak. Kharaja Hamidu. Nah, kenapa du, Pak? Ini kita juga udah belajar harokat ini. Kapan tanwin, kapan enggak tanwin. Kharaja Hamidun. Hamidun. Nama laki-laki boleh ditanwin. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hamami. Hammam, tasdid. Memang di sini nggak ada tasdid ya, tapi mufradatnya bagi atas tasdid. Artinya Pak? Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Pergi ke kamar mandi. Oke. Pak Romli. Man kharaja min fasli. Sukun ketemu sukun. Min sukun. Ya. Kenapa kok biasanya sukun ketemu sukun kan kasroh? Biasanya sukun ketemu sukun kasroh. Khusus min, ya, dan ada temannya beberapa itu sukun ketemu sukun fathah. Kenapa? Karena kok dibaca kasroh nggak enak. Ya. Man kharaja minal fasli. Kalau dibaca kasroh jadinya apa? Man kharaja minil, nggak enak. Ya. Minal fasli. Artinya Pak? Siapa yang keluar dari kelas? Nah, siapa yang keluar dari kelas? Pak Prambudi, monggo. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Pelajar itu pergi dari kelas
pelajar itu keluar dari sekolahan dan pergi ke pasar. Nah, ini biasa suka bolos nih ya. Keluar dari sekolah, pergi kemana? Pasar. Iya. Nah, ini pasar modern. Mall. Monggo pada Fikin. Khadijatun minas ini. Nah, Khadijatun salah. Khadijatun Oke. ini wa Khalidun minal Yabani. Apa artinya Pak Dito? Khadijah dari Cina, Wah, Khalid nggak ada Pak. Nah, dan Khalid minal Yatani dari Jepang. dan Khalid dari Jepang. Terus, do fil faraghi fi ma yali. Letakkanlah pada tempat yang kosong pada kalimat berikut harfa jarrin, huruf jar munasiban yang sesuai. Apa huruf jarnya? Min, ila, fi dan ala. Gitu ya. Contohnya al-kitabu al-maktabi. Ini cara diberi apa? Huruf jar yang sesuai. Kalau kita tulis misalkan al-kitabu minal maktabi, sesuai enggak? Enggak sesuai, maka harus sesuai. PR. Sudah nih. Diisi huruf jarnya plus diartikan. Ini PR-nya diisi dan diartikan. Baik, sekarang kita latihan dulu. Tolong bentuk kalimat berikut. Sudah? Ini anak hancurkan katanya. Antum bentuk kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna dan berfaedah. Ya, kalimat sempurna dan berfaedah. Paham maksudnya ya? Kita lihat aja. Maksudnya gimana? Kita lihat aja. Karena kalau dijelaskan nggak bisa dijelaskan dia. Nah, ini kan hancur nih. Antum jadikan kalimat yang sempurna. Monggo dikerjakan satu dulu, jangan banyak-banyak. Satu dulu, monggo. Disusun. Ya, disusun menjadi kalimat yang sempurna. Langsung aja, nggak usah ditulis lagi, langsung disusun aja. Apa kira-kira itu, Pak? Anda juga bingung itu. Ada yang kurang nih. Iya, ada yang kurang. Maka kok nggak enak ini. Nah, ada yang kurang. Apa Pak Ramli? Apa itu? Ini sengaja ini belum pernah Anda munculkan ini. Ya, benar salah sudah. Nah, coba menghancurkan kalimat dan menyusun ulang. Karena ini mana dijadikan PR nih. Jadi dilatih dulu. Diharokati dan disusun. Ya, ditulis.
Ditulis nanti kita lihat siapa yang benar. Ya. Itu namanya khot kurdi. Khot syukur aja jadi. Syukur jadi itu, Pak. Anak ngambil dari sini ya, cuman beda kalimatnya aja. Langsung disusun. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahasa Arab itu diibaratkan seperti riyadhatud dzihn. Riyadhah itu artinya olahraga. Adzihn otak. Jadi mau olahraga otak dia. Otak itu dibuat berpikir terus. Tapi sepengetahuan anak, orang yang pintar bahasa Arab, ya, itu dalam ilmu-ilmu yang lain pintar dia. Ya, dalam ilmu-ilmu yang lain lebih gampang. Kenapa? Karena semua ilmu lain porosnya kemana? Ke bahasa Arab. Iya, porosnya ke bahasa Arab. Cuman ada juga orang yang ngerti bahasa Arab akhirnya apa? Nggak mau kalah. Ada juga. Nggak mau istilahnya kalau debat ya bagaimana caranya pokoknya benar. Apa namanya itu? Filsafat. Iya, nanti sampainya filsafat. Karena memang bahasa Arab itu banyak. Ada 12 ilmu. Ya, diantaranya ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu yang membuat lawan bicara tunduk dengan apa yang kita maukan. Oh, ada ilmu mantik. Tapi alhamdulillah belum pernah belajar. Dulu pernah diajain, ayo belajar ilmu mantik, enggak mau nah. Pada bikin selesai. Pripun Pak Eka? Pun? Belum. Pak Romli ini mikir berat ini. Apa ini? Tapi kosakatanya kan tahu semua, sudah tahu? Sudah tahu semua. Memang menyusun kehidupan itu susah, Pak. Makanya ikuti alur ceritanya, enggak usah menyusun sendiri. Selesai Pak Eka? Selesai. Pak itu? Oh sudah. Ibu-ibunya selesai semua? Oh lebih cepat ibu-ibunya. Kita tunggu Pak Ramli dulu. Suwen biasa. Oh jangan Pak. Sampai selesai jadi selesai semua Pak kalau gitu. Gak apa-apa dikarang-karang aja. Yang penting masuk dia.
Masya Allah. Pun Pak Pramudi. Alhamdulillah. Sudah Pak? Masih bingung. Baik, kita bantu Pak Romli. Bu Desi, monggo. Sampean nulis apa? Ini boleh pendapat beda-beda ya, silahkan. Nanti tinggal Khoroja si. minal. Ini pertama ya. Kalem, aliyun, oke. Khoroja Khoroja minal yabani. minal yabani, oke. Wa zahaba Wa dhahaba ila soini ila sini. sini. Aliyun kharaja minal yabani wa dhahaba ila sini. Baik. Bu Ajeng sama? Enggak sama. Oke, apa Bu Ajeng? Kharaja aliyun minal yabani. Kharaja aliyun Minal yabani. minal yabani, oke. Dhahaba ila sini. Wa dhahaba ila sini. Jadi yang beda cuma depan ya. Yang berbeda di sini. Bu Lutfia, Tripun. Ikut nomor 1. Jadi sudah ada 2 orang ya. Ini baru 1. Pak Eka punya sendiri atau Mirip nomor 2 hanya beda yang tadi sama oh dibalik? Nomor 2. Jadi mana nih? Yaban dulu baru sin atau sin dulu baru yaban? SIM dulu baru. Oh, ya beda. Bedanya di sini. Ya. Minas sini ini Yabani. al-yaban. Bedanya itu aja. Baik. Pak Dito? Yang nomor 2. Sama persis? Sama persis. Pak Dafikin? Nomor 2. Wah, nomor 2 menang nih. Iya. Pak Parmudi? Kita bukan pemilihan cawapres sebenarnya ya, bukan. Baik. Pak Romli? Ada 2 pilihan. Sampai pilih yang mana, Pak? Sebenarnya belum, Ustaz. Anda pilih 1 aja. Pilih 1. Ini memang Masya Allah nggak bisa dipisah ini memang. Masya Allah ini. Baik. Yang benar, ya yang benar. Untuk kaidah yang kita pelajari sampai saat ini, untuk saat ini ya, dengan kaidah yang kita pelajari sampai saat ini, yang benar yang nomor 2. Ya, yang benar yang nomor 2. Untuk saat ini ya, yang kita pelajari di pelajaran keberapa? 4 ini ya. Nah,
Di situ didahulukan kata kerja dulu. Ya, kata kerja dulu, baru nama orangnya. Ini pertama, ini baru kedua. Ya, kata kerja, baru orangnya. Kalau nomor 1 kan orangnya dulu, baru kata kerja. Cuman kalau secara kaidah bahasa Arab, dua-duanya benar. Kalau secara kaidah bahasa Arab, dua-duanya benar. Cuman untuk saat ini kita pakai apa? Kata kerja. Ya, kata kerja, fiil ya. Kata kerja itu kan fiil. Fiil baru apa? Nama baru apa? Isim. Ya, fiil baru isim. Kata kerja, kemudian nama orangnya. Begitu ya. Adapun negaranya mana dulu terserah, tergantung orang yang pengen traveling. Ya, mau dari mana terserah, alim mau dari Cina dulu boleh, mau dari Jepang juga boleh. Cuman di sini yang butuh Anda ingatkan, pasangannya kharaja itu min. Pasangannya dhahaba ila. Ya. Ini sesuai dengan kitab yang kita pelajari ya. Kharaja itu pasangannya min, dhahaba pasangannya ila. Kenapa? Keluar dari. Ya, pergi ke, begitu ya. Pasangannya begitu. Kalau dibalik, ya kalau main bahasa sih oke-oke aja, tapi saat ini aja dulu ya. Nah, kharaja pasangannya min, dhahaba pasangannya ila. Oke ya. Nah, karena sudah lulus ini, jadi ini akan kita buat soal dan PR. Nanti ana buatkan. Gitu ya. Taib al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-madrasatu, apa artinya? Sekolah. Al-faslu, kelas. Al-hammamu, kamar mandi WC. Kok berbeda pendapat nih? Kamar mandi atau WC? Hammam, kamar mandi. Ya. Al-mirhadu, WC, gitu ya. Al-matbahu, dapur. Al-ghurfatu, kamar, atau bisa terkadang diartikan dengan ruangan. Kamar atau ruangan. Al-jami'atu, universitas. As-suqu, pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sin, Al-hindu, India. Al-filipinu, Al-mudiru, kepala sekolah. Zahaba, pergi. Kharaja, keluar. Fi, ala, min dan ila min hurufil jar, termasuk dari huruf jar. Ya, menunjukkan apa? Di sana masih ada huruf jar yang lain. Karena bahasa Indonesia kan termasuk huruf jar. Ya namanya termasuk. Jadi masih ada yang lain. Nah, jadi 4 ini termasuk huruf jar. Ya, 4 aja udah bingung, apalagi apa? Banyak. Ya. Lah, insyaallah. Tapi sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ada? Jadi ujian. Ujian? Oh, ujian. Oke. Mau ujian toh? Cerah kok. Nah, sebenarnya dia kalau untuk Durusul Lughah ini kita nggak ujian tuh nggak apa-apa, yang penting setiap hari latihan gitu aja, nggak ujian nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, karena ujian itu sebenarnya kan orang nambah materi, lah baru dikasih apa? Ujian. Tujuannya apa? Iya, untuk mengulang materi yang telah lalu. Lah kita setiap masuk apa? Iya, ujian. Gitu ya. Nah, tapi beda memang. Ayo sekarang latihan dengan ujian itu beda. Kalau bahasa latihan itu lebih ringan. Ya, padahal sama aja. Gitulah ya, sama saja. Cuman ujian itu memang nggak disenangi oleh jiwa. Nah, khair insyaallah. Jadi soal apa namanya? PR-nya nanti 1 mufradat nambah. Ya, Pak ya. 126, jadi setelahnya 10 setelahnya. 10 atau sekalian yang 45 semua. Berapa itu? Takutnya banyak-banyak. Ya. Atau kecicir. Boleh dicicil bisa kemampuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Saya anak tanya aja.
Ibu-ibunya kan banyak kerjaannya. Nah, gimana ibu-ibunya? Setuju sampai selesai pelajaran kelima? 143 yang kelima ya. 143? Kemarin kan sudah 126. Kemarin udah 126. Sampai Ini sampai 143 siap? insya Allah Insya Allahnya nih beneran atau insya Allah masih ragu ini? Baik. Pak Pramudi, pripun Pak? Sebenarnya kosakata itu ya, kosakata itu 10 aja Ustaz. 10, oke 10. Kalau Anda sih setujunya 10 aja. Ya, 10 aja. Ingat ya, sudah 140, 120. Yang di belakang ini jangan sampai ketinggalan di rumah. Nah, jangan sampai ketinggalan di rumah ya. Jadi 10 aja Pak. 10, ini kan 17 ya, 10. Gak apa-apa, nanti masuk 10 lagi nambah ke pelajaran ke-6 gak apa-apa. 10 aja. Kemudian untuk ujian tertulisnya yang tadi latihan keempat, dan insya Allah nanti Anda tambahkan 2 lagi ya di grup ya, tambah 2 lagi seperti ini, 1 dan 1 lagi menerjemahkan dan mengharokati ya, menerjemahkan dan mengharokati. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada yang tanyakan? Bagi kita orang Indonesia yang mempelajari bahasa Arab, lebih enak melihat huruf Arabnya terus kita ingat-ingat artinya dalam bahasa Indonesia, atau ingat-ingat bahasa Indonesia baru ingat Arab? Baik. Masya Allah, ini pertanyaannya berat nih. Baik. Kalau yang Ana praktekkan Mbak, ini Ana ya, Ana pakai yang kedua, Indonesia dulu baru ke Arab. Cuman ada beberapa kaedah yang memang berbeda. Ya, ada beberapa kaedah yang berbeda. Untuk saat ini nggak masalah Indonesia dulu ke Arab. Cuman sebenarnya harusnya apa? Arab ke Indonesia. Karena kan kita belajar bahasa Arab. Jadi mau nggak mau Arab dulu baru translate ke Indonesia. Ya, sehingga ya lebih menggampangkan dalam penerjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau Indonesia dulu susunan kayak ini misalkan. Ya, kalau susunan bahasa Indonesia kan seperti itu tuh. Seperti yang pertama itu susunan bahasa Indonesia itu. Ya, Ali keluar kan begitu. Itu bahasa Indonesia asli orang Indonesia. Ya. Lah, sedangkan kaidah bahasa Arabnya itu untuk saat ini mana? Yang kedua. Jadi sebenarnya mau sampean pakai yang ini boleh, ini dua-dua boleh. Ya, kalau Anda pribadi menyarankan mana yang paling gampang menurut Antum. Ya, mana yang paling gampang. Gitu ya. Kita lihat teman-teman kita yang di pondok-pondok yang menerapkan bahasa Arab, itu pertama-tama mereka pokoknya berani ngomong dulu. Adapun kaidahnya begini gitu, gampang. Ngomong dulu. Ya. Nanti setelah terbiasa ngomong baru terperbaiki sedikit. Karena kalau bahasa Arab itu nggak sesusah tahsin ya. Tajwid. Kalau tajwid udah kadung salahnya udah parah dia, susah untuk diperbaiki. Kalau bahasa Arab enak masih enak. Maka terkadang kan kalau kita belajar Al-Quran itu kan pertama Iqra dulu, bacaannya benar baru menghafal. Ya, kalaupun mau hafal anaknya ditalkin dengan talkinan yang benar. Kalau sudah kadung salah membenarkannya itu masya Allah. Karena anak itu kan dengarkan dia, dianggapnya ini bacaannya udah pakai itu, dia akhirnya membenarkannya itu masya Allah itu. Udah dibenarkan balik lagi. Dan itu butuh kesabaran ekstra itu. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Taib ada lagi? Enggak ada? Taib kalau enggak ada, Enggak ada? Taib kalau enggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka